asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kanda, Bapak, Ibu, Yunda, Habib khusus Prof. Menem Ali yang cukup kita kenal ya, tidak asing lagi bagi kita semua yang sering menyaksikan materi-materi beliau. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita bisa bergabung pada acara Jumiah pagi hari ini, pengajian KBPI yang sudah berlangsung sangat lama ya, mudah-mudahan berjalan terus sampai nanti. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini topik kita yaitu relasi kitab Quran dan manuskrip Qumran. Nah, ini mungkin bagi sekalian kita ada yang baru mendengar Qumran. Ini sering biasa dikenal dengan naskah laut mati ya, Prof ya. Yang diketemukan pada tahun 1947 ini bersama dengan di Gua Qumran 1 tahun sebelum Israel lahir. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita menghemat waktu kita Prof biasanya sampai jam 6.45. Setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab. Bila Prof berkenan, mungkin bisa waktunya lebih dari jam 7. Baik, terima kasih. Saya kira saya serahkan kepada Prof Menem Ali untuk menyampaikan materi ini. Pada beliau dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Mungkin mic-nya kurang mendekat kali, Prof. Suaranya agak kecil. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara sekalian, pagi ini kita akan mencoba membahas tema yang sangat penting, terutama berkaitan dengan relasi Quran dengan manuskrip Qumran. Suara saya bisa didengar ya? Kurang keras, Prof. Kurang jelas. Mungkin mic-nya kali kurang mendekat. Bisa terdengar, Prof. Oke, pelan. sudah semakin jelas suaranya? Ya, cukup. Oke, sebentar. Baik, kita membahas mengenai dua istilah kunci yang sebetulnya ini ada relasi. Dua istilah kunci yang saya maksud adalah Quran dan Qumran. Tentu saja dua istilah ini dipisahkan hanya satu huruf, yakni dengan huruf M. Jadi yang pertama Quran, yang kedua Qumran. Nah, saya kira saudara-saudara tadi sempat mendengar dari beliau yang sudah memberikan pengantar kepada kita tadi, bahwa manuskrip Qumran, kalau di dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah Makhtutat al-Bahrul Mayyit, atau dalam bahasa kita disebut dengan istilah naskah-naskah laut mati atau manuskrip laut mati. Maksudnya manuskrip-manuskrip atau makhtutat yang dimaksud itu ditemukan di kawasan Palestina sekarang, tepatnya di dekat Laut Mati, yang kemudian dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan The Dead Sea Scrolls. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan The Dead Sea Scrolls, dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Makhtutat al-Bahrul Mayyit,
yang dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah naskah-naskah Laut Mati. Dan tentu saja ini menarik karena kalau kita bicara mengenai manuskrip Qumran, berarti ini makhtutat atau tulisan tangan yang ditulis di atas kulit binatang yang disamak, yang ditemukan pada abad ketiga sebelum Masehi. Maksudnya, yang manuskrip ini telah eksis pada abad ketiga sebelum Masehi. Namun penemuannya untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1947 sebelum negara Israel memproklamirkan diri sebagai negara, sebuah nation state tahun 1948. Itu yang dimaksud dengan sebutan manuskrip Qumran. Pertanyaannya barangkali di sekitar kita, apakah manuskrip ini sampai sekarang dapat kita akses? Jawabannya iya. Jadi manuskrip ini dapat kita teliti, kita akses. Tentu saja kita bisa mengaksesnya secara fisik, datang ke Palestina, yang disimpan di Museum Israel, atau bisa secara online. Karena manuskripnya juga sudah di-upload di dunia maya. Manuskripnya. Tentu saja kita harus paham tulisannya dan paham teksnya dalam bahasa Ibrani ataupun dalam bahasa Suryani atau yang disebut dengan istilah Aramaik. Nah, kemudian kalau kita sudah paham mengenai Qumran, manuskrip Qumran abad ketiga sebelum Masehi, kita kaitkan dengan Quran. Quran itu diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir tahun 571, berarti abad ke-6. Beliau wafat tahun 632, berarti abad ke-7. Berarti dari sisi matematik kita bisa kaitkan antara abad ke-3 sebelum Masehi sampai abad ke-7 Masehi itu ada rentang waktu sekitar 1000 tahun. Bayangkan, ini bukan waktu yang pendek. Ini waktu yang sangat panjang. 1000 tahun. Suaranya nggak ada ya. Selama 1000 tahun, teks ini dapat kita akses. Ini volume saya sudah full ini. Volume di Kedengeran, sudah kedengeran, Bang. Ya, Bagus, Prof. Lanjut, Prof. Ya. Tinggal klik aja, Lanjut, Prof. Ya. Untuk peserta bisa di mute, bisa ditinggikan suaranya biar kedengaran. Ya, kita dengarkan aja ya di mute masing-masing. Baik, secara sederhana berarti ini dokumen abad ke-3 sebelum Masehi, yakni manuskrip Qumran, dan dokumen abad ke-7 Masehi yang dimaksud adalah manuskrip Quran. Berarti antara abad ke-3 sebelum Masehi hingga abad ke-7 Masehi ada rentang waktu 1000 tahun. Nah, masalahnya kita sedang membahas soal teks yang disebut Quran itu. Bagaimana relasinya dengan teks yang jaraknya 1000 tahun sebelum pewahyuan abad ke-7 dimulai. Nah, sekarang kita rujuk pada Quran dulu. Kalau kita lihat pada teks Quran ini, saya mencantumkan beberapa contoh konkret. Penyebutan nama-nama teks suci itu termaktub di dalam The Holy Quran. Kita bisa lihat pada surah kedua ayat 1 sampai ayat ketiga. Itu menunjukkan adanya relasi. Yang di ayat yang terakhir dari ayat ketiga itu disebutkan teksnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik ila akhirih ayat. Artinya ada kaitan, ada relasi antara teks yang diturunkan pada abad ke-7 Masehi dengan teks yang telah eksis pada abad sebelumnya. Nah, ini merupakan sebuah validasi dari teks The Holy Quran itu sendiri.
Kemudian di ayat 185 kita bisa lihat ada penyebutan secara nama tentang teks yang dimaksud dengan the Quran, the Holy Quran itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran ila akhirih ayat. Kemudian di ayat 6 dari surah As-Saff, surah 61 ayat yang ke-6 juga disebutkan mengenai teks yang telah eksis sebelumnya, yakni kitab Torah. Kemudian di situ teksnya menyebutkan inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ila akhir ayat. Jadi di situ disebutkan ada teks Torah. Bahkan di surah ke-21, yakni surah yang dimaksud adalah surah Al-Anbiya. Ini menarik juga ya, kenapa namanya surah Al-Anbiya? Ternyata di situ disebutkan nama deretan nabi-nabi secara proper name. Ada disebut nama Ibrahim, ada disebut nama Musa, ada disebut nama Harun, ada disebut nama Yahya, nama Zakaria, nama Isa, dan lain sebagainya. Tidak salah bila chapter itu, surah itu disebut dengan surah Al-Anbiya. Nah, pertanyaannya di ayat 105 itu ada teks yang berbunyi walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Disebutkan nama kitab Zabur. Berdasarkan landasan teks Quran ini, berarti ada nama kitab Zabur, ada nama kitab Torah, ada nama kitab Quran. Dan itu semakin menegaskan Quran surah kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga disebutkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu semakin memberikan informasi tegas bahwa Quran itu ada relasi dengan teks sebelumnya. Nah, itulah sebabnya tadi saya berkata bahwa Quran itu ada relasi dengan teks sebelumnya. Teks apa? Yakni teks yang disebut sebagai Makhtutat Al-Bahrul Mayyit atau yang disebut sebagai manuskrip Qumran. Dan itu abad ketiga sebelum Masehi. Di dalam teks yang disebut Makhtutat Al-Bahrul Mayyit atau yang disebut sebagai teks Qumran itu ditemukan adanya kitab Zabur, ditemukan juga kitab Torah, dan lain sebagainya. Berarti apa yang dikatakan Quran ini bukan sekedar pewahyuan, tapi sekaligus fakta historis. Atau dengan kata lain, ini bukan sekedar klaim teologis, tapi juga pembuktian historis. Nah, itulah sebabnya kita mencoba untuk menganalisanya. Yang kedua, penyebutan nama tokoh yang disebut Ibrahim ini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 127, nama Ibrahim disebutkan. Silakan cek itu ya. Nanti kita bisa cek bersama-sama ayat 127. Sekaligus di surah 14 ayat 39 disebutkan juga nama-nama putra Ibrahim. Kalau di surah kedua ayat 127 disebutkan ayat yang sangat jelas di situ. Ayatnya berkaitan dengan nama sang tokoh, yaitu Ibrahim. Mungkin saya bisa minta salah satu volunteer untuk membacakan supaya kita bisa interaksi. 2 ayat 127. Barangkali Pak Ahmad Yanis bisa membacakan teks ini dalam versi bahasa Arabnya. Ayat 127 ya. Masih di unmute? Ya, Pak Ahmad Yanis. Atau Pak Ahmad Tanjung Priok barangkali bisa bantu untuk baca ayat 127. Baik, Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa id yarfa'u Ibrahimal qaw'ain minal baiti wa Ismaila rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sadaqallahul baik. adzim. Baik. Itu surah kedua ayat 127 muncul nama tokoh yang disebut namanya secara sharih, yakni Ibrahim. Nah, di ayat yang ke-39 dari surah ke-14, surah Ibrahim. Jadi surah ke-14 itu nama surahnya Ibrahim. Ayat yang ke-39 disebutkan, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa, inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Itu surah ke-14, ayat 39. Sejajar dengan ayat 127 dari surah Al-Baqarah. Nah, ayat-ayat ini, landasan Quran, menyebutkan nama Ibrahim ini memang dikenal dalam kitab suci Quran. Tapi ada satu pertanyaan, apakah nama Ibrahim juga dikenal dalam kitab-kitab sebelum Quran? Dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil, apakah itu disebutkan nama tokoh ini? Maka kalau itu ditanyakan kepada saya berkata, ya. Saya berkata, ya. Nah, dari sinilah kita bisa paham bahwa kitab-kitab itu yang dianggap sebagai kitab suci, itu ada relasi antara yang satu dengan yang lain. Dan kebetulan kitab Taurat itu menjadi kitabnya orang Yahudi. Kitab Zabur juga menjadi kitabnya orang Yahudi. Kitab Taurat juga bagian dari kitabnya kaum Kristiani. Bahkan kitab Mazmur juga bagian dari kitabnya kaum Kristiani yang disebut sebagai The Holy Bible, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Al-Kitabul Muqaddas. Sementara Islam menyebutnya Quran. Kitab sucinya disebut Quran. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada para pemirsa di sini, kepada saudara-saudara yang ikuti kajian kita secara online ini. Kalau saya misalnya bertanya, tradisi Islam ketika menyebut nama tokoh Ibrahim, apakah sepakat bahwa Ibrahim ini maksudnya sama dengan Abraham? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah nama Ibrahim itu merupakan nama lain dari Ibrahim? Jadi pertanyaannya, apakah Ibrahim dengan Ibrahim itu tokoh yang sama atau tokoh yang berbeda? Ada dua pertanyaan ini yang tentu harus kita pikirkan bersama. Ternyata nanti Quran sendiri yang akan menjadi bukti. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah Al-Quranul Karim yang kebetulan sudah diterbitkan di Mesir, kemudian Saudi Arabia, kemudian di Maroko, bahkan juga diterbitkan di Turki. Dan ini saya berikan contoh yang diterbitkan di Al-Qahirah, di Mesir. Ini disebutkan Al-Quranul Karim biriwayah Hisham. Dan kalau kita belajar ulumul Quran, pasti kita pernah baca misalnya qiraah Hafiz, qiraah Su'bah, qiraah Hisham, kemudian qiraah Ibnu Katsir, qiraah Al-Laits, dan lain sebagainya. Nah, tadi yang dibaca Pak Ahmad Tanjung Priuk, beliau membaca wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Beliau membaca dengan nama Ibrahim. Tapi coba perhatikan di sini, tertulisnya
Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi di situ disebutkan nama Ibrahim. Pertanyaannya sekarang, apakah ini sudah menjadi kebiasaan bagi kita jika di antara saudara-saudara kita Muslim memberi nama Ibrahim? Kira-kira jawabannya bagaimana Pak Ahmad? Ada nggak? Ya, mungkin ini hanya dialek dari masing-masing daerah kali ya. Seperti orang Jawa dengan orang Betawi kan berbeda. Kemana, gitu. Eh, Balik ke mana? Mungkin itu aja mungkin, Prof. Ya, bagus sekali ini penjelasan contoh konkret dari Pak Ahmad. Jadi di dalam Quran itu memang diturunkan dalam bahasa Arab. Tetapi ketika diturunkan dalam bahasa Arab, itu membolehkan pembacaannya dalam berbagai dialek. Nah, dialek itu yang kita sebut dengan istilah qiraah, cara membaca. Makanya bisa dibaca dengan nama Ibrahim, juga bisa dibaca dengan nama Ibrahim. Jadi kalau teks ini, Quran biriwayah Hisham, itu membacanya Ibrahim. Sementara kita yang hafaz, itu membacanya dengan sebutan Ibrahim. Nah, saudara kita non-Muslim, karena bukan bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani, tertulisnya bukan Ibrahim, bukan Ibrahim, tetapi Abraham. Nah, dari sini kita bisa menjelaskan bahwa nama Abraham, Ibrahim, Ibrahim itu tokohnya satu, bukan berbeda. Itu catatan pertama, hanya beda dialek dan beda bahasa. Ya sama seperti Pak Ahmad Tanjung Priok tadi menyebutkan ada kemana, ada kemane. Nah itu kan yang satu bahasa Melayu Riau, bedanya dengan bahasa Melayu Betawi. Kemana menjadi kemane. Sama seperti bahasa Melayu kita, bahasa Melayu Riau dengan bahasa Melayu Johor atau bahasa Melayu Kelantan di Malaysia. Kalau kita menyebutnya berbeda, sementara kalau di Melayu Johor menyebutnya berbeza, pakai Z, bukan pakai D, berbeza. Kalau kita menyebutnya dengan istilah contoh konkretnya itu rusak, R-U-S-A-K, rusak. Sementara di Malaysia menyebutnya bukan rusak, tapi rosak. Kalau kita misalnya menyebut obat, O-B-A-T, obat. Sementara di Malaysia tidak menyebut obat, tapi ubat, pakai U. Nah itu dialek sebetulnya. Jadi bahasa Melayu ada berbagai macam dialek. Sama seperti bahasa Arab begitu. Ada Ibrahim, ada Ibrahim. Bahkan boleh juga kan kita membaca misalnya, Hal ataka hadithu Musa. Itu qiraah Hafiz. Tapi juga boleh qiraah Al-Laits membaca dengan sebutan Hal ataka hadithu Musa. Sama seperti yang pernah kita dengar ya, membaca teks Quran dengan sebutan dengan Waduha, bacaan Apa waduha, misalnya Pak Ahmad? waduhe. Kita baca misalnya wadduha wal laili idza saja. Boleh juga dibaca wadduha wal laili idza saja. Nah, boleh. Itu namanya dialek. Oke. Nah, dari sini kita bisa cari validasi. Berarti nama Ibrahim itu maksudnya sama dengan Ibrahim, maksudnya sama dengan Abraham. Nah, itu hanya beda dialek dan beda bahasa. Oke, sekarang kita lihat. Ini teks Quran bahasanya Arab seperti ini. Lalu kitab sebelumnya itu pakai tulisan seperti apa? Bagaimana bentuknya? Nah, ini saya berikan contoh. Ini yang disebut sebagai tulisan Ibrani. Bahasanya bahasa Ibrani, kayak begini. Ya, tulisan Ibrani, bahasa Ibrani. Kalau kita lihat bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu ada kemiripan. Misalnya ini kalau saya baca El Hamakom. El Hamakom. Hamakom
Nah, ingat, dalam bahasa Arab juga ada istilah maqam. Bahasa Ibrani juga ada istilah hamaqam. Nah, di sini L ditulis. L ini hurufnya alef, lamet. Kalau saya sebut alef, kira-kira bahasa Arabnya apa ya, Pak Ahmad? Alifnya. Ah, kelihatan kan? Jadi kalau kita menyebut alif, Ibrani menyebut alef. Kalau kita menyebut di sini ada huruf lamet, maka pasti kita bisa tahu, oh ini bahasa Arabnya huruf lam. Jadi kalau Ibraninya lamet, Arabnya itu lam. Kemudian di sini ada huruf he, bahasa Arabnya disebut huruf ha. Di sini juga ada huruf mim, bahasa Arab disebut mim. Ini ada huruf kuf, bahasa Arab menyebut kaf. Ini ada huruf waf, waf. Kira-kira bahasa Arabnya apa, Pak Ahmad? Kalau huruf waf. Gimana, Prof? Kalau huruf waf, waf bahasa Ibrani, Arabnya apa kira-kira? Wow. Jelas kan? Jadi sebetulnya kalau kita bisa ngerti bahasa Arab, mudah sebetulnya kita belajar bahasa Ibrani. Sama seperti kalau kita ngerti bahasa Belanda, kita mudah belajar bahasa Jerman. Atau kalau kita ngerti bahasa Spanyol, Espanyola, lingua Espanyola, kita bisa ngerti bahasa Portugis. Nah, seperti itu. Jadi bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu satu keluarga. Ya. Dan tulisan seperti ini itu ditemukan di manuskrip Qumran. Jadi tulisan seperti ini itu ditemukan di manuskrip Qumran abad ke-3 sebelum Masehi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana interteks atau dengan bahasa lain relasi antara Quran dengan Qumran yang saudara kita kaum Kristiani menyebutnya dengan istilah Bible. Nah, ternyata kita bisa lihat pada surah kedua ayat 29 misalnya. Sini ya. Surah kedua ayat 29 itu ayatnya berbunyi huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian bumi dan apapun yang ada padanya dan semuanya. Kemudian dia menciptakan langit menuju pada penciptaan langit dan sekaligus menyempurnakan. Berapa jumlah langit yang diciptakan? Sab'a samawat, 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan atas segala sesuatu dia sangat mengetahui. Nah, di situ ada penegasan penciptaan langit dan bumi. Apakah ini juga tercantum di dalam kitab yang disebut Qumran itu? Jawabannya iya. Di dalam kitab Kejadian, saudara kita menyebutnya kitab Kejadian. Itu pasal 1 ayat 1. Menyebutkan bahasa aslinya begini. Bereshit bara Elohim et hashmayim et haaret. Kalau diterjemahkan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, kalau saya misalnya tanya kepada Pak Ahmad, apa yang tercantum dalam surah Al-Baqarah yang tadi saya baca, apakah ada kemiripan dengan kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 informasinya? Ada. Nah, jelaskan ada kemiripan. Tapi kemiripan itu tidak identik. Tidak sama persis. Kenapa? Karena kalau di dalam manuskrip Qumran yang salah satunya itu adalah teks yang tadi saya baca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu teks Ibraninya Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Allah telah mencipta apa? Et hasyamayim, langit-langit. Hasyamayim itu langit-langit. Jadi langitnya jumlahnya bukan satu, tapi banyak. Tapi banyaknya berapa itu tidak dirinci.
Hanya disebutkan Ethashomayim, langit-langit. Berapa jumlahnya? Tidak ada rincian. Haaretz, dan bumi. Kalau di Quran jelas disebutkan banyak. Tsummastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian dia menciptakan langit-langit. Fasawwahunna. Kemudian disempurnakan langit-langit itu. Berapa jumlah langit itu yang diciptakan? Disebutkan sab'a samawat. 7 lapis langit. Nah, supaya kita semakin penasaran dengan teks Quran ini, coba saya minta bantuan Pak Ahmad untuk menghitung berapa jumlah huruf ketika Allah berkata sab'a samawat, 7 lapis langit. Coba lihat itu teks Qurannya. Berapa jumlah huruf? Sab'a samawat, berapa hurufnya? Silakan dicek. Ini kalau kita nggak ngecek, kita nggak akan tahu. Yang lain-lain silakan ngecek. Kalau nggak ngecek, nggak akan tahu. Kalau hanya mendengar apa yang saya katakan, nggak akan tahu. Silakan cek. 7. Berapa? 7 ya? Ah, 1, coba, 2, 3, coba. 4, 5, 6, 7, 8. 7 ya. 7 atau Sin, ba, 8? ain, 8 dengan alif yang di depan wawu itu. Ah, itu bukan alif, Pak. Ya. Itu bukan alif, tapi itu tanda baca. Tanda baca ya. Sab'a Ini 7. samawat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7. Iya, 7 Ba, huruf. ain, sin, mim, wawu, ta. Iya, betul. Jadi kita bisa lihat di situ ya perbedaannya. Kalau teks sebelumnya itu hanya menjelaskan langit itu jumlahnya banyak, tapi banyaknya berapa tidak ada rincian. Nah, ketika Quran datang itu semakin memperjelas, bahkan memerinci. Sab'a samawat yakni 7 lapis langit. Samawat itu sudah jelas, samawat itu bentuknya jamak. Sebanding dengan Shemayim tadi kan. Bereshit bara Elohim et hashomayim. Shemayim bahasa Ibrani. Samawat bahasa Arab. Mirip kan ini? Barangkali yang dari Madura, ada nggak yang Madura di sini ya? Ada. Nah, saya ambil contoh ya. Kalau dalam saya ambil contoh. Kalau bahasa Jawa pintu, bahasa Jawa itu lawang. Sementara bahasa Madura labeng. Betul nggak? Betul. Nah, jadi lawang dengan labeng. Kalau yang bahasa Jawa misalnya bawang, bahasa Madura menjadi bebeng. Itu betul, ya kan? Nah, sekarang lihat yang bahasa Minang. Bahasa Minang dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu menyebut kucing. Kucing, kucing. Bahasa Minang tidak menyebut kucing, tapi kuciang. Kuciang. Nah, betul kan? Jadi ini menjadi bukti bahwa antara kucing dengan kuciang itu maksudnya sama. Antara lawang dengan labeng itu maksudnya sama. Begitu juga bahasa Arab dengan Ibrani. Bahasa Ibrani menyebutnya shemayim, langit-langit. Bahasa Arabnya samawat, langit-langit. Tapi dirinci. Yakni sab'a samawat, 7 lapis langit. Yang bermakna itu semakin menegaskan bahwa Quran itu menyempurnakan informasinya. Menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu contoh sederhana ya. Nah, saya ringkas lagi yang surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 105. Surah Al-Anbiya, surat ke-21 105. Itu disebutkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad katabna fiz zabur min ba'd dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah tertulis di dalam kitab Zabur. Nah, perhatikan. Tertulis di dalam kitab Zabur. Sebagaimana telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Bahwa bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang salih. Kita sebagai muslim pasti berkata, ini adalah firman Allah. Ya, oke, betul. Tapi masalahnya kalau ada yang bertanya, apakah bisa divalidasi bahwa di dalam kitab Zabur ada ayat yang berbunyi begitu?
bahwa bumi itu diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Tolong tunjukkan kepada saya bukti itu. Kalau misalnya ada orang berkata begini, bagaimana jawaban kita? Jawaban kita sederhana. Allah tidak pernah mau menghilangkan barang bukti. Jadi Allah pasti dan memang pasti menghadirkan barang bukti itu. Dan memang betul, di dalam kitab Mazmur atau Mizmor yang sebanding dengan Zabur dalam bahasa Quran, itu di kitabnya saudara kita kaum Yahudi, kaum Nasrani, ada ayat begitu. Nah, ini sudah saya latinkan ya di sini. Sudah saya latinkan ini. Ini kalau dibaca, Sadiqim yirithu eretz. Sadiqim yirithu eretz. Mirip kan dengan bahasa Arab? Sadiqim itu bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya as-sadiqun atau as-sadiqin. Artinya orang-orang yang benar. Yirithu, mereka akan mewarisi. Eretz, bumi. Bahasa Arabnya al-ard. Berarti orang-orang benar akan mewarisi bumi. Sedangkan dalam Quran disebut annal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Sesungguhnya bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Pertanyaannya, ini sejajar atau beda? Maknanya sama atau beda? Sama, Prof. Nah, bukti kan? Berarti antara teks Quran dengan teks Qumran itu memang betul-betul teruji validitasnya. Quran itu. Padahal jaraknya 1000 tahun, bayangkan ya. Ini Orang-orang 1000 benar tahun. diselamatkan oleh Tuhan. Ya, kalau terjemahannya begitu. Tapi kalau secara harfiah, orang-orang benar itu shadiqim, yirithu, mereka akan mewarisi eretz, bumi. Atau as-sadiqun yarithunal ard. Orang-orang yarithunal ard. Orang-orang benar mewarisi bumi. Jadi persis seperti yang dikatakan Quran. Padahal disinilah mukjizat Quran teruji. Jadi bukan sekedar klaim teologis, bukan sekedar klaim agama, tapi juga sekaligus pembuktian historis berdasarkan manuskrip tentu saja. Oke, sekarang kita lanjut. Waktu semakin bergerak, nggak terasa ini. Oke, sekarang kita lihat misalnya di dalam Al-Quran ya. Di sini ada penegasan. Rabbi habli minas salihin. Wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kepadanya putra yang halim. Ini di dalam kitab Al-Quran ya, surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 101 dan 100 ya, ayat 100 dan 101. Berkaitan dengan permintaan Ibrahim untuk mendapatkan putra. Nah, dari sini doa Ibrahim dikabulkan. Ketika dikabulkan, maka Ibrahim mengabadikan dalam bentuk nama. Siapa nama putra yang dimaksud? Ismail. Karena Ismail itu artinya dari dua kata, sami'a dan il. Sami'a, dia telah mendengar, il itu Tuhan. Jadi Tuhan telah mendengar. Jadi Ismail, jadi doa Ibrahim dikabulkan. Oke. Sedangkan pembuktian yang lain itu adalah ayat yang berbunyi begini. Wamra'atuhu qa'imah, dan istrinya sedang berdiri. Maksudnya istrinya Ibrahim itu berdiri, yakni Sayyidah Sarah radhiyallahu anha sedang berdiri di balik tabir. Fadhahikat, maka beliau tertawa, menertawakan diri maksudnya. Karena Sayyidah Sarah itu sudah tua, kemudian mandul, waktu masih muda, menopause. Kira-kira perempuan yang sudah tua menopause, waktu masih muda itu sudah divonis mandul, kira-kira bisa nggak punya putra? Ya, secara medis tidak, Prof. Nah, tidak mungkin, sangat-sangat impossible. Tetapi karena ini Allah ingin buktikan bahwa apa yang mustahil bagi manusia itu menjadi nyata di hadapan Allah, maka disitulah kemanusiaan Sayyidah Sarah muncul. Maka dia fadhahikat, maka dia tertawa. Kok bisa ya saya bisa punya keturunan? Dia menertawakan dirinya. Bukan menyaksikan Tuhannya, bukan. Menertawakan dirinya. Kok bisa?
sudah tua, menopause, kok bisa punya putra? Fadhahikat. Dia tertawa. Kemudian disebutkan fabasyarna bi Ishaq, maka kami berikan dia kabar gembira atas kelahiran Ishaq. Ishaq itu arti harfiahnya tertawa, dia yang tertawa. Jadi kalau ada orang yang bernama Ishaq, itu artinya dia yang tertawa, diabadikan dalam bentuk nama. Jadi kesimpulannya dua sekarang. Nabi Ibrahim minta munajat, doanya dikabulkan, nama anak itu kemudian muncul Ismail. Tuhan telah mendengar. Mendengar apa? Doa yang diminta Ibrahim. Sementara istri Ibrahim, Sayyidah Sarah alaihassalam, radhiyallahu anha, beliau menertawakan dirinya sebagai manusiawi wajar begitu. Maka Allah menakdirkan punya putra, maka putra itu diberi nama yang tertawa, yakni Ishak. Luar biasa kan bahasa Quran? Seperti itu. Nah, kalau kita lihat, anehnya ya, bukan dalam makna negatif, positif. Perhatikan di sini. Di sini ketika kelahiran Ishak, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Dan sungguh telah datang para utusan kami kepada Ibrahim membawa kabar gembira, kabar sukacita. Kabar sukacita di sini adalah kabar sukacita mengenai kelahiran sang putra yang bernama Ishak nanti, ya. Di sini kalau kita lihat kitab tafsir, ya. Siapa yang datang itu? Para utusan Tuhan itu. Ternyata disebutkan para malaikat. Di sini ada kata-kata begini. Annahum kanu salasa. Sesungguhnya mereka itu ada tiga orang yang datang kepada Ibrahim. Terus utusan kami itu yang datang kepada Ibrahim 3 orang. Siapa itu? Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Yang ada di dalam kotak itu ya. Qalahu Ibnu Abbas. Jadi telah berkata Ibnu Abbas berkaitan dengan ini. Wa Sa'id bin Jubair. Jadi ada 3 malaikat yang bernama Jibril, Mikail, dan Israfil. Nah, ini sebanding dengan apa yang termaktub dalam kitabnya saudara kita kaum Yahudi. Yang datang kepada Abraham, itu juga 3 orang. Selosai nosim. Selosai itu 3. Bahasa Arabnya salatha. Selosa Ibrani. Enoshim, kira-kira kalau bahasa Arabnya apa itu? Kalau Enoshim. Anas. Jadi Anas itu manusia. Tapi dijelaskan bahwa yang datang itu para malaikat. Karena dalam rupa manusia. Namanya disebut Gabriel, Mikhail, Rafael. Nah, bahasa Arabnya menjadi Jibril, Mikail, Israfil. Kalau Ibraninya Gabriel, Mikhail, Rafael. Makanya kalau dalam bahasa Inggris tidak disebut Mikail, tidak disebut Mikhail, tapi bahasa Inggris menyebutnya Michael. Michael. Jadi kalau ada orang bernama Michael, itu maksudnya sama dengan Mikail. Nah, dalam bahasa Prancis menjadi Michel. Nah, ini fakta real ya, yang tercantum di dalam teks sebelum Quran. Nah, kemudian kalau kita sudah paham seperti ini menjadi bukti bahwa Al-Quran itu ada keterkaitan dengan teks-teks Quran. Kita masih ada sisa waktu 3 menit ya. Oke, ini saya tutup dulu, saya carikan teks yang lain sebagai bukti. Sudah bisa kelihatan teksnya? Kelihatan, Prof. Oke, baik. Nah, sekarang saya minta sekali lagi Pak Ahmad Tanjung Priuk. Pak Ahmad ya, tolong cek surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat yang ke-60, bentar. Ayat yang ke-69, Pak, tolong dibaca.
69. Ya. Kulna ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya, tolong Kami, diterjemahkan. kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Jadi di situ ada informasi pada masa Ibrahim, Nabi Ibrahim itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang menyala-nyala, ya. Dan kalau kita baca kitab tafsir itu dilempar ke dalam api Namrud. Nah, pertanyaannya begini. Kita meyakini ini adalah Al-Qur'an dan pasti benar. Ya, pasti benar. Tidak mungkin tidak benar, pasti benar. Pertanyaannya, apakah informasi Quran ini valid dan bisa dibuktikan dengan data lain sebelum Al-Quran? Jawabannya iya atau tidak? Harusnya iya. Harusnya iya. Iya, harusnya iya. Tidak mungkin tidak. Karena pertama, Allah tidak mau menghilangkan barang bukti. Itu jawabannya. Yang kedua, kalau itu Allah tidak mau menghilangkan barang bukti, datanya mana? Itu pertanyaan kita. Dan pertanyaan mereka yang ingkar pada Quran. Ternyata terbukti ini adalah data. Ada data. Di dalam teks bahasa Ibrani itu disebutkan teks Yonatan ben Uziel, ini ada ungkapan seperti ini. Ya, ini tulisannya Ibrani ya. We amar, ada huruf waw, alef, mim, resh. We amar le, ani aldanai, we amar. Dan dia berkata, we amar, dan dia berkata, leh kepadanya, ani aldanai, akulah Tuhan. De avikta yang telah mengeluarkan engkau, me'atun nura, me'atun ini bahasa Syriak ya, atau bahasa Aramaik. Kalau bahasa Arabnya kira-kira apa ya? Me'atun, bahasa Arabnya apa? Api ya? Atun juga, bahasa Arabnya atun. Bahasa Arabnya atun itu apa kira-kira? Sama, tungku. Kalau tungku, itu tungku api. Me'atun nura, tungku api. Dekas dai. Jadi di sini, kalau diterjemahkan, dan dia berfirman kepadanya, maksudnya dia Tuhan, Allah berfirman kepada Ibrahim, Ani Adonai, akulah Allah, akulah Tuhan, Daviktah yang telah mengeluarkan engkau, me'atun nura, dari tungku api, mekasdai, tungku api orang-orang Kasdim. Berarti benar kan apa yang dikatakan Quran? Berarti betul yang dikatakan Quran itu. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan atas Ibrahim. Berarti teks ini menjadi bukti bahwa apa yang dikatakan dalam Quran itu tervalidasi dengan dokumen abad sebelumnya. Jadi bukan sekedar yang diimani, tapi fakta historis. Manuskrip itu bicara sendiri. Nah, dari sinilah kita semakin paham bahwa Al-Quran ada kaitan dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran ada kaitan dengan teks-teks yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Mudah-mudahan iman kita semakin mantap, iman kita semakin bergelora, bahwa ini bukan sekedar iman, tapi juga bernalar. Masalahnya di sekitar kita ini sedikit orang yang beriman, dan sedikit pula orang yang bernalar. Nah, kita menggabungkan keduanya. Kita harus beriman dan sekaligus bernalar. Dua-duanya menjadi wasilah dalam beriman kepada Al-Quranul Karim. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Prof atas pencerahannya pagi hari ini, sangat luar biasa ya. Hanya sayang saja waktu kita terbatas. Mudah-mudahan akan disambung kesempatan lain, Prof masih bersedia. Baik, Bapak Ibu Kanda Yunda yang berbahagia,
kita masih ada waktu, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan baik. Ya silahkan yang raise hand ini sudah ada 2 orang, 3 orang ya. Pertama Cak Agus Salim, Pak Jahrowi ini dari Bantul ya, dan dari Sekretariat. Silahkan Cak Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Menarik penjelasan dari Prof. Munahim Ali tadi terkait dengan relasi Quran dengan manuskrip Qumran atau Dead Sea Scrolls atau Al-Makhtut al-Bahrul Mayyit. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi disampaikan oleh Prof bahwa The Dead Sea Scrolls ini bahasanya adalah bahasa Ibrani. Kemudian apakah yang saya tanyakan, apakah yang The Dead Sea Scrolls ini adalah sama dengan kitab teks Masyora itu, teks Masoret, yang itu adalah tanah yang berbahasa Ibrani. Apakah itu yang dimaksud atau seperti apa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya kira-kira bulan Juli kemarin beli bukunya Prof yang berjudul Ismail dalam Alkitab dan Manuskrip Qumran. Oh iya, terbitan Pustaka Al-Kautsar Jakarta. Betul ya. Baru bulan Juli kemarin saya beli buku itu dan ada tercantum di situ nama Ismail tercantum dalam teks Masyora itu sebanyak 20 kali disebut. 17 kali disebut dalam kitab Kejadian atau Sefer Bereshit, yang 3 disebut dalam 1 Tawarikh 1. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah nama Nabi Muhammad itu tercantum di dalam The Dead Sea Scrolls itu? Itu barangkali yang saya ingin penasaran saja. Karena kalau saya lihat di Nabi Muhammad di Kitab Kidung Agung kok disebut Muhammadim. Itu terpuji. Yang kedua. Yang ketiga terkait dengan Cak, mungkin dibatasi aja Cak, bagi-bagi buat yang lain. Oh ya. Betul. Ya, disimpan dulu ya. Nah, terima kasih. Yang lain bisa berpartisipasi. Baik, lanjut Pak Jahrowi. Ini Bantul ya Pak Jahrowi. Saya jawab dulu aja ya, supaya nggak lupa. Atau dijawab dulu? Iya, saya jawab dulu. Baik, silakan. Okay, baik. Ya, begini. Manuskrip yang disebut The Dead Sea Scroll itu adalah manuskrip yang eksis pada abad ketiga sebelum Masehi. Bukan pada masa Masehi, tapi sebelum Masehi, abad ketiga sebelum Masehi. Dan di situ juga ada Sefer Bereshit, yakni kitab Kejadian, ada Sefer Shemot, ada kitab Keluaran, ada Sefer Wayikra, kitab Ulangan, ada Sefer Bemidbar, yakni kitab Bilangan, dan ada kitab Devarim, yakni kitab Ulangan. Itu semuanya disebut Hamisha Khumshi Torah, 5 buku kitabnya Musa. Itu semua ditemukan di The Dead Sea Scroll di Laut Mati itu, abad ketiga sebelum Masehi. Nah, apa hubungannya dengan Masoret, teks Masoret, Torah Masora? Torah Masora atau Masoret itu adalah teks yang ditulis pada abad ke-8 Masehi. Ya, abad ke-8 Masehi. Kalau abad ke-8 Masehi dengan abad ke-3 sebelum Masehi, jaraknya berapa abad itu? Abad ke-3 sebelum Masehi itu Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati. Sedangkan teks Masoret atau Masyora itu abad ke-8 Masehi. Berarti jaraknya berapa abad? 11 abad. Nah, 11 abad. 1100 tahun. Nah, jarak 1100 tahun ternyata di dalam teks Masoret itu memang ada perbedaan dengan teks Dead Sea Scroll ini. Perbedaan-perbedaan itu banyak sebetulnya. Berarti kita bisa simpulkan kenapa ada perbedaan.
teks sebelum era Islam, maksudnya sebelum risalah Nabi kita Muhammad SAW, dengan risalah setelah Nabi kita SAW ada perbedaan. Nah, perbedaan itu menjadi perdebatan di antara para ahli. Kenapa bisa berbeda? Namun yang menjadi menarik adalah apa yang tertulis mengenai Ismail, ya, mengenai Ismail di dalam manuskrip Dead Sea Scroll dengan manuskrip Masora atau Masoret ternyata identik. Berarti bisa disimpulkan nama Ismail sebelum risalah Nabi kita Muhammad SAW dan nama Ismail setelah masa risalah Nabi SAW yang tercantum dalam kitab Masoret, Taurah Masoret, ternyata mereka tidak sanggup mengubahnya. Ini jawaban ya. Mereka nggak sanggup mengubahnya. Berarti ada otoritas ilahiyah yang mencoba untuk memagari itu supaya mereka tidak mengubah. Meskipun ada juga bagian-bagian lain diselewengkan maknanya. Misalnya Ismail disebut sebagai anak budak. Ada kan disebut anak budak? Yeah. Bahkan Sayyidah Hajar disebut sebagai seorang budak. Ya, ada sekarang. Kita bisa lihat itu. Tetapi anehnya, lagi-lagi Allah tidak mau menghilangkan barang bukti. Di dalam manuskrip Dead Sea Scroll itu disebutkan bahwa Hajar itu bukan budak. Hajar itu adalah Bat Par'o Hayita, putri Fir'aun, putri kandung dari Fir'aun sendiri, yang kemudian diberikan oleh Fir'aun kepada Ibrahim, yang nanti akan menjadi istri Ibrahim, istri kedua dari Ibrahim. Jadi Jadi Hajar itu bukan budak. Hajar itu adalah bangsawan sebetulnya. Tapi dokumen yang kita baca sekarang di kalangan Kristiani, di kalangan Yahudi sendiri itu secara harfiah menyebutkan dengan istilah budak. Terjemahannya. Tapi kalau aslinya bukan disebut budak, tapi sifhat. Mungkin Kalau Prof, budak, Fir'aun yang dimaksud itu mungkin perlu dijelaskan, Prof. Nanti salah. yang mana? Yang putri Fir'aun. Fir'aun yang dimaksud ini putri Fir'aun yang mana ini, Prof? Oh ya. Jadi Nanti salah ini lagi. Ya, Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu adalah gelar semacam sultan dalam bahasa Arab. Jadi Farao itu gelar. Kalau diterjemahkan penguasa. Atau kalau diterjemahkan sama dengan presiden. Atau sama dengan sultan. Nah, sama dengan sultan ya, Fir'aun. Jadi ada yang Fir'aun namanya Amenhotep, ada Fir'aun Meneptah, ada Fir'aun Ramses. Jadi kalau Ramses, Amenhotep, Meneptah itu nama. Kalau Fir'aunnya itu gelar. Nah, Fir'aun zaman Nabi Yusuf beda dengan Fir'aun zaman Ibrahim. Beda dengan Fir'aun zaman Nabi Musa. Jadi kalau kita nggak paham sejarah, jadi kalau ada ustadz yang nggak paham sejarah dikira Fir'aun itu nama orang, padahal bukan. Itu bukan nama orang, itu jabatan. Jadi Fir'aun zamannya Ibrahim itulah yang menghadiahkan Hagar sebagai istri dari Ibrahim. Bahkan dikatakan begini di dalam teks Qumran itu. Aku lebih baik menyerahkan putri kandungku sendiri kepada Ibrahim daripada diperistri oleh raja-raja lain. Beliau mengatakan begitu. Itu di dalam kitab Dead Sea Scroll. Dan itu nanti kita bisa bahas secara tersendiri ya. Dan itu luar biasa itu. Berarti orang yang mengatakan Hagar itu budak itu adalah pelecehan yang luar biasa. Berarti bertentangan dengan data yang sangat kuno, data abad ketiga sebelum Masehi. Dan itu sampai hari ini dapat kita baca. Sekali lagi, Allah tidak pernah mau menghilangkan barang bukti. Jadi sekaligus dua pertanyaan itu saya jawab. Nama Ismail begitu mulia. Nama Ismail sampai hari ini tercantum dalam Quran 12 kali. Sementara di dalam kitab Dead Sea Scroll tercantum sebanyak 21 kali.
Kenapa ya kok bisa terbalik ya ini? 12 kali dalam Quran, 21 kali di dalam kitab Dead Sea Scroll. Bisa jadi itu kebetulan ya. 12-21. Angkanya dibalik saja. Tapi memang begitulah yang dapat kita baca. Oke? Ada Baik, Prof. pertanyaan tadi? Yang kedua ini yang penanya kedua adalah Pak Jahrawi. Tapi Prof mohon screen-nya diturunkan dulu Prof biar, Oke, biar baik. lebih lebar space kita. Silahkan Pak Jahrawi dari Yogyakarta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan yang diberikan. Semoga nanti Prof berkenan memberikan pencerahan. Tadi relasi antara Al-Quran dan Qumran sudah disampaikan dengan detail dan mungkin saya juga baru kali ini mendengar. Yang sekarang ingin saya tanyakan bagaimana implementasi Al-Quran dan Qumran pada zaman dulu ini untuk menjadi rahmatan lil alamin yang solutif atas kehidupan yang saat ini dihadapkan dengan kompleksitas masalah multidimensi, termasuk dalam berbangsa dan bernegara. Saat ini kita merasa sangat prihatin, sangat ironis. Kehidupan sudah didominasi oleh namanya syaiton. Baik itu syaiton jenis jin maupun jenis manusia. Dan sekarang penampakan syaiton ini sudah amat jelas. Baik Pak Jahrawi. Ya. Rahmatan lil alamin menjadi opsi solusi kali ini dan seterusnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Pak Jahrawi. Mungkin berikutnya dari Syariat dan mungkin Pak Irfan Maulana tadi sudah chat. Silakan dari Syariat Pak Maulana. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof atas kesempatannya. Alhamdulillah bisa bertatap muka dengan Prof. Saya langsung aja ke pertanyaan. Tadi sudah dibahas sama Prof terkait dengan nama nabi dalam Islam dan juga dari bahasa Ibrani yang memiliki kemiripan. Namun kalau sekarang ini saya cermati Prof, para misionaris Kristen yang mungkin kebanyakan anak-anak muda yang sudah mulai membedakan gitu kan kedua pemahaman nabi dalam Islam dan juga nabi dalam Kristen, mengingat dari segi historinya gitu kan. Seperti salah satu contohnya katanya Nabi Isa itu dan Yesus itu dua orang yang berbeda gitu. Kenapa mereka berpikir berbeda? Ya, karena dari segi kelahiran juga berbeda gitu kan. Yesus itu lahir di kandang domba, sedangkan Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Dan yang ini dan pernyataan seperti ini sudah mulai sering digencar meskipun tidak sedikit pendeta yang menentang pernyataan ini gitu kan. Tapi kalau saya lihat, saya perhatikan bahwa pernyataan ini kenapa sudah sering disebutkan untuk menyudahi perdebatan yang ada gitu kan untuk terkait dengan nabi yang dipercaya oleh dalam Islam maupun nabi dalam Kristen. Seperti saat pernyataan saya saat. Terima kasih. Baik Assalamualaikum Pak warahmatullahi Maulana. wabarakatuh. Silahkan Pak Irfan Maulana. Ini Pak Maulana dan Pak Irfan Maulana tadi sudah coba. Kang Irfan. Ya, assalamualaikum. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bapak-bapak hadirin hadirat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mohon maaf tadi ada pertanyaan Cak Agus, seingat saya yang belum terjawab soal apakah ada sebutan nama Ahmad atau Muhammad gitu dalam teks Qumran yang kita duga itu sudah banyak dihapuskan oleh para ahli kitab. Seingat saya itu belum dijawab. Yang kedua, Prof, ini pertanyaan saya soal yang lain, tapi masih terkait dengan teks Qumran. Saya pernah baca referensi lain ya dalam bahasa Inggris, kalau salah, tentang keberadaan sekte Essene, selain Saduki dan Farisi, sekte yang berada kaum orang-orang Yahudi berada di sekitar temuan teks Qumran ini. Kan teks Qumran itu ditemukan dalam gua lah oleh seorang penggembala Arab, dalam gulungan-gulungan lah kira-kira itu, yang dulu itu tempat tinggalnya sekte Essenes itu. Sekte di mana dulu kata versi ini saya baca bahasa Inggris ya, orang Amerika, di mana dulu dia Isa itu atau Yesus itu atau Yesua itu
dididik, dibina, tinggal untuk menjalankan secara ketat, katanya ya, ajaran Taurat atau ajaran Musa yang murni gitu ya, yang masih terbebas dari bid'ah, kira-kira itulah versinya kaum Farisi maupun Saduki. Nah, dari kelompok ini juga katanya kira-kira berasal kaum Kristen awal mula-mula yang masih murni mengikuti ajaran Yesus dan menerapkan ajaran Taurat, gitu. Bukan versi Kristen era Paulian lah atau Paulus dan seterusnya. Nah ini kira-kira gitu. Dan konon kelompok ini sebetulnya masih hidup beberapa abad kemudian. Beberapa abad kemudian masih hidup ya. Masih ada kelompok Kristen dari sekte Essenek, sekte Yahudi yang tempat di mana Yesus atau Nabi Isa itu menjalankan secara murni ajaran Musa. Kira-kira itu. Baik, Kang Irfan. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih, Bro. Baik, Ya, silakan Prof. Langsung direspon, Prof. Ya, tadi ada kelupaan ya, saya belum jawab mengenai nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus saya jadikan satu. Jadi gini, di dalam manuskrip Dead Sea Scroll dan juga manuskrip yang dipakai di kalangan kaum Kristiani yang kita sebut dengan istilah The Holy Bible berdasarkan teks Masyora, itu nama sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tercantum sebenarnya. Hanya saja kalau diterjemahkan itu mengalami bias sehingga nama itu tidak muncul. Sebagai proper name itu tidak muncul. Teksnya sebetulnya jelas disebutkan hikomam takim wa khullu Muhammadim Zaidodi wa Zara'i benot Yerusalem. Hikomam takim, apa yang ada pada lisannya itu begitu indah. Wa khullu, dan keseluruhannya. Siapa yang ucapannya indah dan keseluruhannya itu? Muhammadim. Siapa Muhammadim? Zaidodi. Zaidodi, Z itu hada. Kalau bahasa Arabnya, hada itu bentuknya tunggal. Z juga bentuknya tunggal. Zaidodi, inilah kekasihku. Wazara'i, dan inilah pemimpinku. Yang bicara begini adalah Malakh Shlomo. Malakh Shlomo, Melekh Shlomo itu adalah Raja Sulaiman. Kalau Raja Sulaiman itu raja, atau Sulaiman itu seorang raja, kemudian menyebut Muhammadim itu sebagai kekasihnya dan pemimpinnya, berarti ada pemimpin yang lebih agung daripada Shlomo atau Sulaiman. Dan jelas di situ tidak ada lain kecuali merujuk pada tokoh yang tidak bisa dirujukkan selain kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara harfiah itu ada nama Muhammadin. Bahasa Arab tidak menyebut Muhammadin, tapi Muhammadun. Nah, sekali lagi ini soal dialek, ini soal cara pengucapan saja. Yang kedua mengenai kaum Essene. Kaum Essene itu memang ini ada kaitan dengan The Dead Sea Scroll itu sendiri, atau Makhtutat Al-Bahrul Mayyit, atau naskah-naskah Laut Mati. Karena kaum Essene itu tinggal di kawasan Qumran, Khirbet Qumran. Dan memang di situ pelaksanaan syariat Taurat itu begitu ketat, sangat ketat. Itulah sebabnya kalau kita lihat apa yang berlaku pada masa itu, yakni ada sekte kaum Farisi, ada sekte kaum Saduki, itu berbeda pandangan dengan kaum Essene ini. Dan mereka ini betul-betul menjaga Torah itu begitu luar biasa. Makanya kalau mereka menjaga Torah, ada kedekatan dengan Islam, berarti ini ada sebuah indikasi. Berarti teks Torah yang lebih awal itu dekat dengan Quran sebenarnya, dibanding dengan teks yang muncul baru belakangan. Jadi yang lebih kuno, yang abad ketiga sebelum Masehi itu sangat dekat dengan Quran, informasinya sangat-sangat dekat. Dan saya juga pernah menjelaskan mengenai manuskrip Qumran itu berkaitan dengan eksistensi kaum Kristiani ya. Nah, itulah sebabnya menjadi bahan perdebatan di antara para ahli. Nah, itulah sebabnya kaum Kristiani yang bertauhid sampai hari ini itu juga masih ada. Di antaranya apa? Yang kita sebut
dengan istilah kaum saksi Yehova. Ada di sekitar kita sebenarnya, kaum saksi Yehova. Masalahnya begini, kalau kaum saksi Yehova itu banyak diberikan kesempatan oleh pemerintah Malaysia di kawasan Sabah dan Sarawak. Karena mayoritas Sabah Sarawak itu kan Katolik dan Protestan. Sementara pemerintah kerajaan Malaysia memberikan peluang untuk kaum saksi Yehova mendakwah kepada kaum Katolik dan kaum Protestan. Karena kalau saksi Yehova itu kan ajarannya tauhid. Percaya satu Tuhan, Isa atau Yesus itu hanya semacam utusan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan oknum kedua dari Trinitas. Mereka nggak percaya dengan Trinitas. Nah, kalau di Indonesia mereka dilarang, tidak boleh pakai istilah gereja, tidak boleh mendirikan gereja, tetapi mereka sembunyi-sembunyi. Tapi biasanya mereka tidak menyebut diri dengan istilah Katolik atau Protestan. Mereka menyebut kami saksi-saksi Yehova. Saya punya banyak teman itu di kalangan saksi Yehova. Jadi saksi Yehova itu sebetulnya bertauhid dalam arti syahadat pertama, hanya percaya satu Tuhan. Tapi mereka belum beriman pada Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka beriman, syahadat kedua, ya Muslim. Jadi kalau saya sendaguro dengan mereka, itu biasanya saya pakai kalimat seperti ini. Sampean itu, Bapak ini, sebetulnya sudah Muslim. Hanya minus pengakuan terhadap kerasulan itu aja. Jadi oh iya, mereka terkejut dengan istilah yang saya pakai itu. Jadi istilah yang saya pakai itu mengejutkan mereka ya. Dengan demikian itu menjadi penting. Nah, kalau kita paham dengan demikian, berarti ini menjadi sebuah indikasi bahwa Al-Quranul Karim itu menjadi sebuah informasi penting untuk melacak kaum Esene ini. Yang ketiga, mengenai Isa dan Yesus itu. Memang betul ya, di berbagai tempat ada informasi bahwa ini dua nama yang berbeda karena sejarahnya berbeda. Sebetulnya nggak sesederhana itu. Kalau kita lihat kenapa Al-Quran menggunakan nama Isa Al-Masih, sebetulnya kalau dalam bahasa Suryani disebut Aiso de Mesiho. Jadi Isa Al-Masih itu ya Aiso de Mesiho. Aiso de Mesiho berarti ini menjadi bukti bahwa bahasa Suryani dengan bahasa Arab itu dekat. Tapi kalau disebut Yesus Kristus, itu bahasa Yunani. Dan kalau bahasa Yunani tentu saja ini berbeda. Ya, berbeda. Berarti kalau di dalam Quran disebutkan lahir di bawah pohon kurma misalnya, apakah hal seperti ini tidak ada di dalam Injil yang lain? Ada. Kita bisa lihat itu di dalam misalnya Injil Thomas. Menyebutkan di dalam Injil Pseudo Matthew. Disebutkan begitu. Beliau dilahirkan di bawah pohon korma. Hanya saja teks ini tidak diakui. Padahal ini dokumen era sebelum Islam. Kenapa tidak diakui? Yang dianggap resmi itu hanya 4. Berdasarkan apa? Berdasarkan Decretum yang namanya Decretum Gelasianum. Decree yang dikeluarkan oleh Paus Gelasius abad keempat sebelum Masehi. Yang dilarang apa? Injil Yakobus, Injil Barnabas, ya, Injil Barnabas juga dilarang. Kemudian Injil-Injil yang lain juga dilarang. Artinya apa? Sebelum Islam datang, maksudnya sebelum risalah Nabi kita Muhammad SAW, sudah ada pelarangan Injil-Injil yang dibaca itu, kecuali hanya yang 4. Berarti memang era sebelum risalah kerasulan Muhammad SAW itu terjadi perbedaan pandangan Injil yang mana yang dianggap sahih. Ya sama seperti kita ya, bicara soal hadis. Hadis itu mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Nah mereka juga begitu, mana yang sahih, mana yang tidak sahih, mereka berdebat. Nah sampai hari ini mereka juga tidak satu pandangan. Jadi wajar saja kalau mereka menolak bahwa Isa bukan Yesus karena yang satu lahir di kandang domba, yang satu lahir di bawah pohon korma. Tapi ingat, mau dilahirkan di bawah pohon korma tertulis dalam Injil.
mau dilahirkan di kandang domba juga termaktub dalam Injil. Masalahnya ada Injil yang ditolak, ada Injil yang diterima. Kenapa ditolak? Karena ada persoalan. Karena ini berkaitan dengan perbedaan pandangan di antara kaum Kristiani sebelum era abad ke-7 Masehi. Yang terakhir jawaban saya, bagaimana supaya kita ini tidak tidak kisruh, tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Hanya satu jalan, kembali pada Quran. Kalau kita bisa kembali pada Quran dan memulai dari Quran, kebenaran itu semua dipandang dari Quran. Sesuatu yang bertolak belakang dengan Quran, ya harus kita abaikan. Yang sesuai dengan Quran, kita suarakan. Jadi yang sesuai dengan Quran, kita harus suarakan kepada Muslim dan non-Muslim terutama. Bahwa dalam Quran begini, dalam kitab-kitab sebelumnya begini. Itu harus kita suarakan, supaya mereka tidak alergi dengan Quran. Kalau sudah begitu, baru kemudian kita mengajarkan Quran kepada generasi milenial sekarang, supaya mereka bisa merujuk pada informasi yang benar. Saya kira demikian ya yang bisa saya sampaikan. Baik, Prof, terima kasih atas pencerahannya. Hanya saja mungkin karena waktu, mudah-mudahan di lain waktu bisa tampil lagi, bergabung lagi. Dalika kita bahwa Al-Quran Islam tidak hanya sebatas klaim-klaim apa yang ada di dalamnya, dan itu bisa dibuktikan dari pihak eksternal. Karena Allah tidak akan menyembunyikan barang bukti, apalagi menghilangkan barang bukti seperti lembaga sebelah. Baik, mungkin itu saja. Silakan Prof untuk closing statement pada waktu. Ya, baik. Untuk mengakhiri. Pertama, marilah kita semua kembali pada Quran. Karena Al-Quran adalah batu ujian untuk mendeteksi ini benar atau keliru. Yang kedua, kita tidak boleh alergi dengan pergaulan kepada non-Muslim. Suarakan kebenaran Islam ini untuk mencari meeting point-nya. Apa yang dikatakan Quran ternyata sama dengan seperti yang termaktub dalam kitab-kitab sebelumnya. Suarakan itu, supaya mereka tidak asing dengan Quran. Mudah-mudahan dengan wasilah seperti itu, mereka semakin bisa paham apa itu Al-Quranul Karim. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk semua. Makasih Prof. Bagi pemirsa, sahabat-sahabat, mungkin bisa mengikuti channelnya Menahem Ali Official setiap malam Jumat ya Prof ya? Ya, insya Allah nanti bergeser ke hari Ahad nampaknya. Karena yang Jumat semalam saya cari kok nggak muncul-muncul gitu. Hari Ahad insya Allah diubah. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan kesediaannya Prof. Mudah-mudahan di lain waktu bisa bergabung lagi. Ini sangat kita butuhkan informasi dan wawasan beliau. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Barokah ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum. Selamat izin keluar Bang SKJ. Ya, izin keluar Bang semuanya. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan. Izin keluar. Yang dari Papua sudah jalan-jalan. Muktamar dulu dong. Ngobrolin muktamar. Boleh tuh, boleh. Iya, jangan keluar.